Saya mengucapkan selamat kepada peserta sekolah menulis selebsis yang telah merampungkan tugas menulisnya sepanjang tahun 2024 dan melahirkan sebuah buku berjudul Rahim Waktu. Ini kumpulan puisi yang ditulis oleh para peserta sekolah menulis selebsis binaan saya yang tekun belajar sepanjang tahun 2024. Nah, ada sekitar 22 puisi yang ditulis oleh teman-teman peserta kelas menulis selebsis yang mereka tersebar dari berbagai kota, mulai dari Aceh sampai ke Sulawesi. Beberapa puisi mereka mewarnai buku Rahim Waktu ini, ya. Ada Bang Adisman Libra, puisinya Lensa Cinta di Bola Mata Ayah dan Surat Tak Beralamat. Kemudian ada Delvia Andrini. Tadi Bang Adisman Libra di Padang, Kak Delvia Andrini di Kota Payakumbuh. Puisinya Catatan Usang dan Ulat di Ujung Jari. Kemudian ada puisi karya Dila di Kota Bukit Tinggi, Parade Air Mata Duka, dan puisi Merajut Diksi. Ada puisi Din Alifati di Nusa Tenggara Barat. Puisinya bersulang ke kaki Singgalang, menjadi HP-mu. Nah, kemudian ada puisi Destri Mairoza di Solo. Judulnya Renungkanlah Kawan dan Entah Cerita Siapa. Ada juga puisi Fatati Maulidiah di Mojokerto, Jawa Timur. Judulnya Kisah yang dilahirkan oleh Waktu Satu dan Kisah yang dilahirkan oleh Waktu Dua. Kemudian ada puisi Harnina di Payakumbuh, Jeritan Kota, dan Payakumbuh Memanggil. Ada Kak Herlina Ohi di Makassar, Secangkir Kopi Panas dan Jenuh. Ada puisi Kak Ismiati Irzain, Luka Sejati, dan Dari Wanita untuk Wanita. Ada puisi Iqbal Rizkika di Payakumbuh, judulnya Nelangsa Para Jiwa dan Lantunan Gusar. Ada juga puisi Jusmaniar di Jambi, Kita dan Tentang Kopi. Rindu ini rumah ternyaman untuk pulang. Ada puisi Mawadatur Rahmi di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, Salam Si Pencinta dan Kerlip Cita dalam Cinta. Ada puisi Masya Firdaus di Jakarta, judulnya Cahaya Pikiran, Cahaya Mata Hati. Ada puisi Maya Rohmah di Batu Malang, Belajar dari Sejarah, Istiqomah. Kemudian ada Mai Herlina di Agam, Sumatera Barat, Demokrasi Ilusi Angkara di Balik Pesona Merapi. Ada puisi Neneng JK di Karawang, Karawang Tak Lagi Hujan, dan puisi Dendam Pada Takdir. Di Lampung ada Kak Nur Lelawati, judul puisinya Diantar Deburan Ombak dan Kalah. Di Pasaman Barat, Sumatera Barat ada puisi Kak Puspadani, Peron Terakhir Kita, dan Pahit Manis Kisah pada Secangkir Kopi. Di Malang, Jawa Timur ada Kak Riami, judul puisinya Risalah Ibu dan Air Mata Ibu. Kemudian di Kak Sri Utami di Jawa, di Sulawesi atau di Jawa, ya, judul puisinya Taubat dan Senja. Kemudian ada Surya Tresna di Kabupaten Pasaman Barat, judul puisinya Perempuan Penjemur Padi. Senandung Tepian. Kemudian di Ponorogo, kalau tidak salah, Kak Siti Khairiah, Membatik Beranda Ibu, Kiranya Kaulah Rumah Itu. Juga di Aceh ada Kak Tiara Nursita Syariza, judul puisinya Wahai Cinta, dan Pelajarilah Cara Memelihara Cinta. Ada puisi Yusnimar Nora, Waktu, Rindu Ayah, Kak Yusnimar Nora di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, walaupun judulnya Rahim Waktu, puisi yang berjudul Rahim Waktunya tidak ada. Rahim Waktu hanya mewakili judul dari puisi-puisi yang ditulis oleh peserta sekolah menulis selebsis, yang bermakna sebuah perjalanan dari rahim
rahim yang tentu bermakna sangat luas ya. Dan setiap perjalanan itu tentu di sepanjang waktu banyak sekali peristiwa-peristiwa, suka, duka, luka, dan semua peristiwa-peristiwa itu dicatat oleh teman-teman menjadi buku Rahim Waktu. Saya kutip satu puisi ditulis oleh peserta sekolah menulis selebsis di buku ini. Judulnya Risalah Ibu, karya Riami. Risalah Ibu. Ibu, bermata cekung, berbadan ramping. Layaknya capung, ibu terbang ke sana kemari. Begitu ringan mengerjakan ini itu. Sebuah bakul bambu. Ibu menjinjing masa depan anak-anak. Ototnya yang biru, tulang kaki yang kokoh, sekokoh ketabahan dalam harap sebakul kecil nasi jagung, terhidang siang nanti bersama sayur buncis yang narsis sendiri di kuali. Meski peluh ibu mengucur, kian deras di wajah, dada dan punggung, tak pernah ku dengar keluh meluncur dari bibir mungil yang kian berkerut di deras zaman. Ibu adalah Sri Kandi, setiap hari memanah rezeki dengan penuh keyakinan. Bidikannya melesat penuh arti, di tangannya sekantong uang koin, sedikit uang kertas bergumul keluar masuk sebanding jumlah pembeli dan senyum ibu. Jarinya tak pernah menyentuh gawai. Ia tak pernah mengabadikan kebahagiaan pun kesengsaraan. Di FB, IG, apalagi Twitter atau Line, hidupnya dipasrahkan penuh pada penyunting alam. Para malaikat mencatat kebaikan yang ia yakini tak pernah lepas dari bahu kanannya. Ibu sangat takut mengurangi timbangan atau mengatakan dagangannya yang buruk itu memiliki keunggulan, karena ia yakin bila itu terjadi, Atit akan memasukkannya dalam daftar hitam pedagang asongan yang korupsi. Siang itu, sepulang dari menganyam nasib, ibu menggiling jagung yang sudah ditunggu. Nasi empok oleh perut-perut yang belum tahu makna perjuangan. Anak-anak kecil hanya tahu kenyang adalah bekal untuk bermain petak umpet, berlarian di sawah, mencari belut atau bermain layang-layang. Dengan serius, ibu menampi jagung giling, dedaknya untuk ayam-ayam kecil calon penghuni kuali saat lebaran tiba. Beberapa saat kemudian, kami berebut nasi empok yang dikerau dengan kelapa parut dan garam. Gigi kami penuh bintik empok yang kuning. Ibu tersenyum memandang kami kenyang dan berlarian. Hilang segala payah dalam tulang, juga otot-otot yang seharian menopang perjuangan. Bukit Nuris, 11 Juni 2023. Menarik puisinya Kak Riami ya. Selamat telah bergabung dalam puisi Rahim Waktu yang diterbitkan oleh Sekolah Menulis Selebsis melalui penerbit Egypt Van Andales. Tahun 2025 ini Sekolah Menulis Selebsis akan menerbitkan satu buku kumpulan cerpen, dan tentu saja cerpen yang diterbitkan adalah cerpen-cerpen pilihan dari karya peserta Sekolah Menulis Selebsis yang telah mengikuti kelas cerpen pada semester kedua di 2024. Terima kasih kawan-kawan untuk semangatnya, dan kita bertemu kembali di video-video lainnya. Salam kreatif, salam elipsis.